Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya Dita Ruspendi kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang akan mengundang para tokoh untuk berbicara, because it's time to talk. Pemirsa, analog switch off tahap 1 sempat diundur pelaksanaannya. Rencana Agustus 2021 mundur menjadi April 2022. Padahal 2 November 2021 merupakan momen hitung mundur 1 tahun menuju analog switch off total. Dalam momentum hitung mundur ini, ATSDI atau Asosiasi TV Siaran Digital Indonesia mengadakan rapat koordinasi nasional tanggal 1 hingga 3 November 2021 lalu. Dalam rakornas tersebut, ATSDI juga mengajukan beberapa rekomendasi untuk pemerintah. Lantas, apakah rekomendasi tersebut akan menjadi katalis bagi rencana analog switch off nanti? Apakah TV analog benar-benar akan mati? Kali ini kami akan membahasnya bersama dua narasumber. Kita sapa satu persatu, telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Pak Eris Munandar sebagai Ketua Umum Asosiasi TV Siaran Digital Indonesia. Assalamualaikum Pak Eris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dita? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Pak Eris sehat? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan telah terhubung juga bersama kami melalui sambungan virtual ada Bapak Nur Syawal sebagai akademisi. Assalamualaikum Pak Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekeluarga ya Pak ya? Alhamdulillah sampai saat ini masih dianugerahi kesehatan. Alhamdulillah. Kita kali ini mau membahas tentang TV analog yang katanya perlahan akan mati, Bapak-Bapak ya. Kita ke Pak Eris Munandar terlebih dahulu, Ketua ATSDI. Pak Eris, kemarin acara Rakornas itu bagaimana? Rangkaian acaranya apa saja sih? Ya, rapat koordinasi nasional ATSDI yang berlangsung tanggal 1 hingga 3 November kemarin di Bandung memang merupakan forum rutin tahunan yang diselenggarakan oleh ATSDI, dan di tahun ini kita mengambil tema era TV digital dan bangkitnya ekonomi kreatif. Banyak hal yang kita perbincangkan, terutama bagaimana membangun ekosistem penyiaran di era televisi digital ini, karena membangun ekosistem di era TV digital ini akhirnya menjadi sebuah keniscayaan, Mbak Dita. Sehingga kita juga melakukan berbagai macam kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk membangun ekosistem penyiaran tersebut. Nah, selain itu juga kita juga mengingatkan kepada pemerintah kaitannya tentang sosialisasi yang masih belum dilakukan secara masif kaitannya terhadap sosialisasi televisi digital ke tengah-tengah masyarakat, padahal waktunya ini tinggal beberapa bulan lagi memasuki tahap 1 yang akan berlangsung di tanggal 30 April 2022 ini. Sesungguhnya ketika pemerintah melakukan proses mengundurkan waktu analog switch off yang tadinya tanggal 17 Agustus tahun ini menjadi 3 tahapan di tahun 2022, ini semestinya menjadi kesempatan emas bagi pemerintah untuk lebih memaksimalkan potensi waktu yang akhirnya menjadi panjang ini untuk sosialisasi dan distribusi STB kepada masyarakat yang kurang mampu. Tapi selama ini kita melihat bahwa sosialisasi ini hanya dilakukan secara terbatas lewat webinar, YouTube dan lain sebagainya gitu kan. Memang belum efektif dan efisien lah begitu. Itu yang menjadi titik fokus kita membahas bagaimana kita memberikan usulan kepada pemerintah agar sosialisasi ini bisa dilakukan dengan masif, sehingga kita meminta pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, KPID daerah, kemudian berbagai macam entitas, komunitas di berbagai daerah, sehingga menjadi sebuah ekosistem baru lagi gitu ke dalam upaya untuk mensosialisasikan era televisi digital ke tengah-tengah masyarakat. Begitu, Mbak Dita. Terus 2021 harusnya sudah analog switch off ya, tapi kita mundur menjadi 3 tahap di tahun 2022 nanti. Tapi momen 2 November 2021 ini Pak Eris, kan ini kita sebut sebagai 1 tahun menuju analog switch off total ya.
Kalau kita ketok palu bahwa November 2021 ini adalah hitung mundur menuju 1 tahun ASO, berarti bisakah kita menyebut pasti tidak akan diundur lagi, Pak Eris? Iya, karena ini amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja poin 60A yang mengamanatkan bahwa peralihan siaran televisi analog akan berlangsung selama 2 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Undang-undang ini ditetapkan di 2 November 2020, sehingga durasinya ya hingga 2 November 2022. Jadi kalau sekarang, kalau kaitannya tentang hitung mundur kan tinggal 360 hari lagi kurang lebih menuju tahap ketiga pelaksanaan analog switch off yang diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 itu. Bagaimana Pak Eris, sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam proses analog switch off ini, Pak Eris? Saya pikir tidak ada kendala karena regulasi, kalau kaitannya tentang regulasi memang sudah tidak ada kendala. Industri pun juga sudah mulai mempersiapkan proses ini dengan siaran simulcast bagi teman-teman yang saat ini sedang siaran analog baik di sistem jaringan maupun di televisi lokal. Kemudian juga masyarakat pun, meskipun yang tadi saya bilang sosialisasi kurang dilakukan secara masif, tapi masyarakat akan menyambut baik proses peralihan ini karena masyarakat mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dari proses peralihan TV digital. ATSDI ini, Mbak Dita, selalu melihat bahwa analog switch off ini bukan soal alih teknologi dari analog ke digital, tapi juga punya manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Masyarakat tidak hanya mendapatkan siaran yang bersih, gambarnya jernih, suaranya canggih, teknologinya sesuai dengan tagline dari era TV digital, tapi kalau berbicara mengenai efisiensi frekuensi yang tersisa akibat dari proses peralihan ini kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangkitkan ekonomi kreatif digital, karena seiring pemerintah akan menggunakan sisa frekuensi ini untuk menambah pita lebar internet di Indonesia. Begitu, Mbak Dita. Baik. Selain itu apa lagi Pak Eris yang menjadi manfaat dari analog switch off nanti? Ya, tentunya kalau kita baca hasil dari Boston Consulting itu kan ada penambahan lapangan pekerjaan, penambahan jenis usaha baru, kemudian juga akan terjadi peningkatan pajak, PNBP dan lain sebagainya. Nah, jadi akan sangat banyak sesungguhnya manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemerintah, oleh masyarakat dan juga oleh industri sendiri, karena industri sendiri akan lebih efisien dalam aspek permodalan, kemudian juga dalam membangun ekosistem itu sendiri, bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu kan. Begitu, Mbak Dita. Efisiensi frekuensi, lapangan pekerjaan, pajak, kemudian permodalan ya. Kita beralih ke Pak Nur Syawal dulu selaku akademisi. Pak Syawal, dan juga pernah menjadi komisioner KPID, apa yang menjadi sorotan Bapak terhadap perkembangan analog switch off saat ini? Kalau saya sih mengucapkan selamat menunggu ya kepada teman-teman seperti Kang Eris dan teman-teman yang lain, karena ini dari awal juga sudah diduga bakal ada penundaan atau apalah caranya gitu supaya industri besar, kalau saya dulu istilahnya saudara tua itu tidak terganggu gitu. Mereka masih belum ikhlas sampai suatu saat barangkali belanja iklan nasional itu tinggal berapa ratus miliar gitu ya per tahun, barangkali boleh deh mereka share gitu. Sekarang mereka kan masih menguasai sekitar 167 triliun setahun ya belanja iklan nasional, yang nggak mau mereka share. Siapa yang mau share itu gitu loh. Dua grup besar saudara tua itu menguasai 60% share belanja iklan tadi yang 167, jadi 60% berarti berapa tuh? Hampir 90 triliun ya mereka kuasai selama setahun gitu. Dan uang sebesar itu bisa mereka gunakan untuk apa aja. Ada yang kerjasama dengan mantan Presiden Amerika Serikat, bikin resort lah di sebuah pulau lah dan seterusnya gitu ya. Jadi belum puas mereka golangkeun gitu. Nah kalau sudah selesai sahwatnya mungkin baru bisa dibagi gitu ya. Ini saya juga, jadi dulu aja misalnya seperti kewajiban SST juga ada ditetapkan di Undang-Undang Penyiaran kan. Kemudian juga ada ketetapan tanggal minimum pelaksanaan SSJ-nya dulu 31 Desember 2009. Tapi kenyataannya
Tidak, ya dibiarkan aja dengan definisi gitu. Jadi pemerintahnya udah biasa main kata-kata ya. Jadi misalnya nanti gini, perkiraan saya ya, nanti November 2022 mereka mungkin akan bikin launching adanya ASO. Misalnya turunkannya sebuah tower gitu, di mana di yang tahap 1 di Aceh lah gitu. Towernya juga mungkin di sebuah lokasi yang nggak banyak penduduknya, mungkin simbolnya gitu aja, tutup. Nah, udah mereka nggak siaran lagi tuh. Itu tahap 1 yang cuma ada dimulai di satu tower itu. Nah, lalu secara hukum, secara definitif sudah. Jadi ASO sudah dilakukan oleh pemerintah. Di mana ya udah kan udah kemarin kita udah turunkan itu, bahkan kita pakai upacara besar, diliput semua media, ada sebuah tower televisi analog kita runtuhkan. ASO sudah kita laksanakan. Jadi gugur kewajiban, nggak akan ada yang bisa gugat gitu. Yang hanya ada ya orang-orang yang gigit jari, mungkin yang seperti teman-teman seperti Kang Eris ini yang gigit jari, kecewa sudah nunggu berapa puluh tahun ya. Aduh, tapi ya begitulah industri ya. Kalau dalam teori ini sebutnya politik ekonomi ya, media. Jadi industri dalam industri itu ada persaingan, ada kompetisi. Dan ini udah biasa terjadi di mana-mana. Ya, sekarang siapa yang paling gede aja sumber dayanya, dan itu pasti menang gitu. Banyak contoh lah ya bagaimana industri-industri itu bersaing di dalam sesama industri, dan yang menang adalah yang memiliki sumber daya. Sumber daya itu adalah macam-macam, bisa sumber daya politik ya, bisa sumber daya ekonomi ya, bisa macam-macam sumber daya itu. Dan industri bisa menggunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuannya, karena ya begitu. Dan Boston Consulting yang tadi dikutip itu basis teorinya adalah teori pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi. Yang basis akar teorinya yang disebut dengan trickle down effect. Jadi ketika ada pusat pertumbuhan, maka akan muncul industri-industri ikutan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada industri televisi digital, maka akan muncul industri kreatif di sekelilingnya gitu. Kan itu teorinya ya. Tapi prakteknya teori tadi tidak pernah menyebut berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menumbuhkan industri penunjangnya, industri sekitarnya itu. Dan kadang-kadang trickle down itu membutuhkan biaya yang besar sekali hanya untuk menetes gitu ya. Jadi namanya juga trickle down. Itu kata yang jebakannya kan di situ ya, trickle down, menetes ke bawah. Jadi ketika modal besar itu diakumulasikan, nanti dia mungkin ada sisa sedikit gitu yang netes gitu. Ya kepada industri-industri bangkitannya gitu. Sampai modal itu berputar terus, dia akan beli resort lagi, dia akan beli lagi apa gitu ya. Yang netes di bawah nunggu aja sampai penuh itu jolang gitu, nggak penuh-penuh ya. Nggak pernah dapat apa sebetulnya, tapi ya mereka bilang kami sudah bagi kesejahteraan, ketetesan-tetesan itu kan kesejahteraan gitu ya, buat mereka udah selesai tanggung jawab moralnya. Jadi itulah jebakan kapitalisme rakus ya, yang menjebak kita gitu. Nah sekarang sayangnya negara ini terjebak dalam sistem ekonomi begitu gitu. Pertumbuhan bukan pemerataan, dan diskusi ini udah lama sih, bukan cuma sekarang aja ya, bukan saya sedang menyalahkan rezim sekarang loh, ini bukan dalam rangka politik ya. Ini adalah politik ekonomi, bukan ekonomi politik ya, politik ekonomi dari negara yang kekurangan sumber daya manusia barangkali ya dalam menghasilkan nilai tambah. Kita itu punya sumber daya alam yang melimpah, cuma bahan mentah, tapi kita kurang bisa mengolahnya menjadi nilai tambah gitu. Misalnya punya minyak mentah, tapi kita kurang bisa menyulingnya lalu menghasilkan jadi bensin gitu ya, Pertamax, premium. Kita serahkan pada orang lain, lalu orang lain menjualnya ke kita lagi dalam bentuk bentuk jadi yang harganya lebih mahal kita beli gitu. Padahal minyak mentahnya dari kita gitu. Gas LPG gitu, LNG-nya itu datang dari Indonesia ya, dari Aceh. 40% pasar dunia loh itu LNG-nya. Jadi dalam bentuk cairnya itu dari Indonesia, dalam bentuk gasnya LPG yang kita pakai dalam tabung itu kita dapat dari luar, kita impor gitu. Itu kendala negara ini gitu. Kita kurang bisa menambah nilai produk-produk mentah kita. Ya, kita dimainin orang aja. Dan yang paling mudah untuk menjadi kaya adalah
ya tadi dengan teori pertumbuhan. Baik. Gitu. Jadi teori trickle down ya yang disoroti ya, politik ekonomi. Kita akan membahas lebih dalam lagi, terutama soal sosialisasi analog switch off ini di berbagai pihak ya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Time to Talk.